asap dari pecahnya itu. Pecah. Nyambungkan sains dengan 10 tanda besar kiamat. Dan ketika tanda besar kiamat satu muncul, yang berikutnya cepat sekali, seperti tasbih yang putus, artinya masanya sangat cepat. Sebelum yang 10 ini muncul, Imam Mahdi dulu muncul. Artinya ada gejolak politik dunia muncul. Sekarang dunia sudah bergejolak kan dengan peristiwa-peristiwa besar ini. Yang dibilang seperti tasbih itu ada di hadis. Hadis susul. Soalnya ada dari Huzaifah bin Usaid, riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Planet-planet itu berpada porosnya itu seperti planet kayak ditaliin kan. Betul. Jadi kalau tasbih itu tuh seperti planet-planet itu kayak keluar dari orbitnya gitu. Lepas dari orbitnya dan bertabrakan. Kalau bertabrakan berarti menjadi satu. Teori Big Bang. Tadinya kan satu, pecahnya tidak kemana-mana, tapi pecahnya begini. Sehingga alam semesta itu seperti tanduk dari cahaya. Itu kata Rasulullah. Dan NASA menemukan alam semesta kita seperti tanduk. Ujungnya lah yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Sidroh terminal, muntaha penghabisan. Jadi ujung alam semesta. Di situ Rasulullah berhadap kepada Allah. Dari situlah konsep segitiga menjadi simbol Tuhan. Dari satu titik menyebar menjadi kehidupan alam semesta kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya segitiga menjadi simbol Tuhan di zaman. Jadi ibaratnya kalau kita lihat makin seru nih. Kalau Big Bang Theory itu explode, bisa jadi implode ya. Yang luar jadi gitu ya. Allah satukan kembali dunia, alam semesta. Allah lipat, itu hadisnya begitu. Allah lipat menjadi 3 lipatan. Jadi satu lagi. Berarti teori kiamat itu implode juga bisa jadi benar dong. Ada yang bilang begitu. Kita kan dulu di Big Bangin, kembali lagi. Dan katanya pergerakan melebarnya nggak berhenti, sebenarnya masih berjalan sampai sekarang. Masih berjalan, tapi melambat, ada perlambatan. Untuk kemudian balik lagi. Lama-lama akan balik. Balik lagi. Untuk sebagian mungkin ada yang balik ketika daya lemparannya kecil. Yang besar mungkin masih bergerak jauh. Tapi pada akhirnya akan kembali kepada Allah sebenarnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segitiga ini siap belum? Saat itu bisa jadi juga, mungkin juga ketiga harinya itu gara-gara ketutupan planet Nibiru lebih besar nih. Kan cahaya matahari juga ketutupan tuh. Bisa jadi efeknya bisa jadi seperti proses begininya dalam keadaan lagi ditutupin gitu kan? Bisa jadi, ya itu tadi dia akan terjadi perpanjangan waktu. Tapi bayangin ada planet besar di dekat bumi itu ngeri juga ya. Gerhana bisa jadi karena gerhana juga ya. Tapi intinya ketika mendekat terjadi induksi magnetik bumi dan bumi tertarik magnetnya kan, sehingga bumi kehilangan teknologi. Masuk akal kan? Ibaratnya itu sangat logis menurut saya. Kartu ATM-nya deketin magnet aja rusak. ini apa namanya? Bumi dengan bumi ya. Aduh, Masya Allah. Nah terjadi itu, setelah itu baru munculnya Dajjal. Nah, jadi kemungkinan matahari terbit duluan karena terjadi kaitannya dengan korelasinya dengan hilangnya teknologi. Nah, ketika manusia kehilangan teknologi, sementara teknologi kan ruh manusia ya. Sepertiga ruh manusia ada pada teknologi. Sehingga ketika teknologi hilang, mereka seperti kehilangan ruh. Nah, di saat itulah Dajjal muncul dengan sihirnya menggantikan teknologi yang hilang. Jadi manusia, kata Rasulullah, bukannya lari dari Dajjal, tapi menghampiri Dajjal karena ingin mendapatkan sepertiga ruh yang hilang tadi. Teknologi. Dan yang paling banyak tertarik adalah kaum wanita. Waduh. Ya main TikTok banyakan cewek loh. Hati-hati nih. aduh. Ini banyak hal yang nggak tahu ya. Qadarullah, mungkin ada beberapa yang match ya dari yang mungkin ilmu saya masih sedikit gitu. Tapi ketika bumi itu kemudian sangat terpengaruh dengan magnet yang ada itu, belum lama memang ada satu teori yang mengatakan kebenaran Quran lagi saat orang bilang kan besi itu orang dapat dari dalam bumi, tapi ternyata ilmuwan bilang bahwa besi itu bukan dari bumi, dari luar. Yang cocok dengan Al-Hadid tuh saya kalau Al-Hadid yang diturunkannya besi gitu. Betul, surat Al-Hadid. Jika itu kemudian besi yang bentuknya seperti planet itu masuk melebur dengan bumi, jadi salah satu bagian dari bumi ini besi. Ketika ada kemudian magnet, pengaruhnya besar. Betul. Induksi magnetik.
Nah ini kuasa Allah. Jadi mengetahui ini bukan kemudian tiba-tiba kita jadi kayak semacam wah kiamat ini enggak, tapi kita menyiapkan diri. Waktu ini makin mendekat nih kan gitu. Iya. Waduh, ini kayaknya apa namanya makin kesana makin menarik nih ya. Jadi kayak teman-teman kalau kita dengar begini, kita tuh mestinya salut juga sama bangsa Palestina. Informasi mungkin sampai ke mereka lebih sedikit, tapi keimanan lebih kuat gitu. Betul. Dan Rasulullah mengatakan itu, sebaik-baik manusia di akhir zaman adalah mereka yang mempertahankan iman mereka di bumi hijrahnya Nabi Ibrahim salam. Dan hijrahnya Nabi Ibrahim itu Al-Khalil, Hebron, Palestina. Memang sudah dibilang itu. Rasulullah yang mengatakan demikian. Kenapa mereka bertahan di situ? Wiri, kita berangkat dari hadis Rasulullah terkait dengan Nabi Adam. Abu Zar bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayul masjid dibunya fil alam awalan. Ya Rasulullah, masjid apa yang dibangun dibangun pertama kali di dunia, di muka bumi? Masjidil Haram. Semua ayun Rasul, kemudian masjid apa? Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunannya? 40 tahun. Dan cuma masjid itu yang dibangun Nabi Adam setahu saya. Nabi Adam dibantu malaikat Jibril membangun Masjidil Haram sebagai nol peradaban. Dan titik akhir peradaban Masjidil Aqsa, Palestina. Nah, kenapa Palestina dipertahankan oleh orang-orang Palestina? Karena mereka ingin mempertahankan peradaban manusia. Dan fakta hari ini kita melihat bahwa Zionis Yahudi ini bukan musuh umat Islam, tapi musuh peradaban manusia. Karena yang mereka bantai adalah manusia. Bukan hanya umat Islam kan dibantai, orang Kristen juga dibantai. Orang Yahudi juga disiksa, yang pro-Palestina, Yahudi Sephardim, Natura Jakarta dibantai juga oleh mereka, orang Yahudi Ortodok. Artinya Yahudi Zionis ini musuh peradaban manusia. Nah, siapa sebetulnya musuh peradaban manusia? Iblis dan Dajjal itu tadi. Nah, sekarang justru mulai terungkap siapa mereka. Tapi justru orang-orang luar yang melihat ini, Ustaz. Mereka kenapa kemudian non-muslim mereka gitu ya, orang-orang Eropa, luar negeri gitu, kenapa mereka membela Palestina? Katanya kalau kita mengokekan atau menormalisasi apa yang dilakukan oleh Yahudi, maka mereka akan melakukan dengan bangsa yang lain. Jadi bukan hanya musuhnya orang Palestina, tapi Yahudi adalah musuhnya peradaban manusia. Dia bilang begitu. Loh, kok yang kita tahu orang malah non-muslim? Orang Islam udah dikasih tahu dari dulu, nggak ngebaca itu gitu kan? Ya Allah ya Rabb. Ini banyak korelasi ya teman-teman semuanya. Jadi memang sudah kode-kode ini udah Allah kasih, kita baca atau enggak? Betul. Tapi apakah bangsa Palestina memang dia yakin sebagai bangsa yang terpilih makanya ada di sana? Yakin, karena ulama-ulama mereka mengatakan demikian. Ulama-ulama. Tapi kan apakah nanti ada kemuliaan yang berbeda, misalnya apakah mereka nanti akan tetap sama seperti kita akan dihisab dulu atau tidak? Mereka dihisabnya sudah di dunia. Walaupun memang nanti diperlihatkan, mereka diperlihatkan ini loh dosa kamu. Ahli surga kan nanti bukan berarti orang yang tidak punya dosa ya. Ahli surga itu justru orang yang punya dosa kemudian bertobat dengan taubatan nasuha. Coba kita lihat ayatnya tuh. A'udzubillahi minasyaitonir Al-Imran, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah dan surga yang lebarnya, bukan luas. Arduha samawati wal ardu uiddatil muttaqin. Yang lebarnya seluas bumi dan langit, disediakan untuk orang bertakwa. Disuruhnya kepada ampunan Allah dulu, bukan kepada surga. Artinya apa? Surga bukan diperuntukkan bagi orang yang tidak punya dosa, tapi orang yang punya dosa kemudian dia bertobat dengan taubatan nasuha, ya Allah sediakan bagi mereka. Makanya kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, ya ibn Adam, lau lam tazlimu la dhahaballahu bikum. Hai anak cucu Adam, jika kalian tidak punya dosa, Allah habiskan kalian. Summa ya'ti bi khalqin jadid, lalu Allah mendatangkan makhluk yang buruk, fayaznubuna wa yastaghfiruna wa yaghfirullahu lahum. Lalu Allah datangkan makhluk yang baru, lalu mereka berbuat dosa, mereka bertobat, Allah ampuni mereka. Itulah manusia yang hebat. Nah, artinya bahwa orang-orang Palestina ini adalah orang-orang yang Allah cintai, sehingga Allah tidak berharap mereka menderita di akhirat. Jadi mereka dihabiskan dulu salah mereka dengan penderitaan mereka di dunia. Itu ada juga itu? Itu hadisnya demikian. Apa aja cirinya? Rasulullah bersabda, ummati hadi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Ajilatizu fid dunya. Allah segerakan kesusahan mereka, penderitaan mereka di dunia. Dengan cara apa ya Rasul? Satu, dengan huru-hara fitnah. Dituduh teroris, radikal ekstremis, memegang Islam seperti memegang bara api kata Rasul. Tapi istiqomah sampai akhir hayat, habis dosanya. Yang kedua dengan bencana alam.
Habis fitnah bencana alam. Bencana alam. Setelah bencana alam, wabil qasli wabil kharaj, dibantai oleh musuh-musuh Islam. Habis dosa mereka, mereka masuk surga. Ciri mereka masuk surga, harum darah mereka. Sekarang harum di Gaza. Sekarang harum di Gaza. Jadi memang terlihat secara zahir seperti kalah. Seperti kalah. Pada dasarnya mereka menang. Difitnah, kena bencana, dan dibantai. Orang melihat seperti kalah, pada dasarnya mereka menang. Ya, gitu. Betul. Dan itulah keyakinan Palestina. Anak-anak pun meyakini seperti itu. Dan mereka kayak nggak ada, makanya kita ngelihat yang belum meninggal pun ngerasa mereka tulis nama, yakin akan meninggal. Yakin. Dan apa kata anak-anak? Logika mereka adalah logika manusia yang sejati, nurani yang berbicara, bukan usia. Kalau dilihat usia, belum bisa mereka berpikir dengan nalar seperti itu. Itu nalar orang dewasa. Jangan kalian sebut Gaza mati. Kalian jangan tangisi kami karena jasad kami dirobek-robek. Kami tidak mati, kami masih hidup. Yang mati itulah tuh bangsa Arab yang diam saja. Mereka tidak mau membantu Islam di Palestina. Bukan kaminya Islam di Palestina. Mereka masih hidup tapi jiwa mereka sudah mati. Iya. Luar biasa. Waduh. Jadi kayak kita gini, kalau hidup kita enak di dunia, hati-hati, koreksi loh. Jangan-jangan dibayar di sana penderitaan kita nih. Ya minimal ya teman-teman, kita bantu speak up ya. Jadi dosa kita tuh yang mesti dibakar di dunia itu siapa tahu kebayar katanya. Amin. Dengan kita membela Palestina. Kita juga diuji dengan yang pertama, dengan fitnah. Sekarang kan ulama-ulama yang berkata benar ditangkap di penjara. Nah, itu sebetulnya bagian nomor 1. Ya, saya juga kena fitnah saat cara di beredar itu ya. Itu dia. Siapapun pasti yang membela hak pasti seperti itu. Oh, jadi mestinya kita juga jangan resah ya karena sudah ada. Justru harusnya kita senang. Kenapa? Allah sedang menguji kita. Nah, karena kata Rasulullah begini. Saya tiada nasi zaman ini, hadis dari Anas bin Malik. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, akan datang pada umatku satu masa, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang-orang yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran, akal sehat dan nurani, seperti memegang bara api. Ada kayu sedang merah membara, kita pegang panas kan. Itulah Islam. Kita amalkan, dituduh ekstremis, teroris, radikal. Masjid dimata-matain, konser musik dihantar silakan. Seperti itu. Dan itulah sistem Dajjal. Kata Rasul, Dajjal akan datang, di mana di tangan kanannya ada air yang dia katakan surga, di tangan kirinya ada api yang dikatakan neraka. Padahal air yang dia katakan surga itu neraka kalian, jangan kau ambil. Api yang dikatakan neraka oleh Dajjal itu surga kalian, ambillah yang kalian lihat api di tangan kirinya, itulah surga kalian. Nah sekarang orang datang ke pengajian, itu ditakut-takutin, awas lo radikal, teroris. Tapi yang datang ke konser musik, apalagi sudah jelas-jelas LGBT, ada maksiatnya, orang dihantarkan. Itu seolah-olah surga, and comfortable, mereka merasa nyaman. Padahal itu neraka kalian. Dan kita tidak nyaman di masjid, apalagi ustadznya akhir zaman yang penuh dengan itu misalnya, takut diintelin, ditangkap. Seperti itu masjid, dan ini konsep seperti itu. Mengenai ini, Seth, kemarin tuh sempat ada kisi-kisi sedikit gitu, Seth, ya, bahwa ya memang ya pertama kali dikenalkan Tuhan tentunya juga kan keturunan Nabi Adam ya, ibaratnya karena Nabi Adam sudah tahu Allah gitu tentunya. Kemudian keturunan semuanya itu memiliki sesembahan yang berbeda-beda. Root awalnya tentu dari menyembah Allah, mungkin bahas berbeda-beda mungkin cara pengungkapannya. Tapi di sepanjang perjalanan manusia kan namanya juga ilmunya kurang apa segala macam, suka melenceng gitu, misalnya kayak mungkin diturunkan Taurat, kemudian diturunkan Taurat di zaman itu, dialah kitab yang tentunya juga menjadi petunjuk kepada Allah. Kemudian bergeser ke kitab berikutnya yang dulu memiliki ketuhanan yang sendiri gitu, kemudian turun di Muslim sebagai Injil kan gitu. Ketika waktunya sudah kemudian bergeser lagi, yang dulu mengimani ini memiliki pakem kepercayaannya menurut kepercayaan masing-masing. Iya, masing-masing. Sekarang sudah masuk ke Islam, dan kemudian ada juga saya dapat pembahasan bahwa ada lagi yang berbeda gitu, dengan nama mirip bapaknya para nabi, Abi Ibrahim, dikenal juga dengan Abraham atau Brahmana. Kemudian dikenal Brahmana. Gitu. Berbeda lagi gitu. Nah, kemarin Ustadz menyinggung ada salah satu nabi
kalau nggak salah Nabi Zulkifli itu jadi pertanyaan viewers kita, yang ternyata Nabi Zulkifli ini adalah sebuah sebutan. Ini gimana ceritanya? Iya. Di dalam bahasa Arab ada yang namanya kunyah. Kunyah itu sebutan, bukan nama asli, dan itu dikaitkan dengan sesuatu yang terkait dengan sosok itu. Apakah kebiasaan, apakah tempat, ataukah sesuatu artefak.